semuanya. Perkenalkan, aku Nisi. Ini panggilan isyaratku, Nisi. Selamat datang di podcast atau videocast dari Feminist Temis. Kali ini spesial karena ini pertama kalinya kami membuat podcast seperti ini. Dan yang ditambah lagi, hari ini Hari Keluarga Nasional. Dan bertepatan dengan hari ini, mungkin teman-teman mau tahu ya, keluarga itu apakah keluarga dengar aja atau bagaimana? Sebetulnya keluarga ini kan bervariasi ya, ada keluarga yang anggota keluarganya tuli semua, ada juga orang tua tuli yang punya anak dengar. Nah, kita kenalan dulu yuk dengan tamu kali ini. Mereka keren-keren loh. Ini dia. Hai, perkenalkan, namaku Della, ini panggilan isyaratku. Halo, namaku Putri, ini panggilan isyaratku, Putri. Apakah kalian semua sehat? Ya, kami sehat, alhamdulillah. Kesibukannya apa teman-teman sekarang? Kalau Della? Kalau aku kerja aja. Oke, kalau Putri? Sibuk nyari cuan. Iya ya, hidup butuh cuan ya. Iya, karena cuan itu number one. Ya, betul sekali, number one. Oke, tapi aku mau nanya, karena ini kan bertepatan Hari Keluarga Nasional, bukan Hari Keluarga Tuli ya, Hari Keluarga Nasional. Nah, mau tanya, keluarga kalian itu ada anggota keluarga yang tuli nggak sih? Kalau iya, ada siapa aja? Mungkin Della dulu. Kalau keluargaku hanya satu yang orang dengar, sisanya tuli semua. Oke, berarti kakak aja yang dengar ya. Iya, jadi orang tua aku tuli, dan kakakku dengar satu. Wow, berarti satu orang aja yang dengar. Oke, kalau Putri? Kalau aku, keluargaku, orang tuaku tuli, tapi aku anak tunggal dengar. Oh, jadi anak tunggal ya? Iya, betul anak tunggal. Nah, mau tanya dulu sama Della. Tadi kan bilang nih, kalau keluarga itu anggota keluarga yang dengar, hanya satu orang aja, kakak. Dan gimana sih rasanya kakak dengar kamu itu? Nah, sebetulnya awalnya aku pikir semua orang itu sama ya, karena aku nggak mikir apakah aku tuli, orang tua aku tuli. Tapi pas lama-kelamaan lihat cara komunikasinya kok beda begitu. Jadi kalau ngobrol sama orang tua pakai bahasa isyarat, tapi kalau orang tua ngobrol sama orang lain tuh pakai bahasa lisan begitu. Lama-kelamaan ketika usia 4 tahun baru sadar kalau aku tuh sebetulnya tuli loh pas usia 4 tahun. Jadi baru sadar. Sebelumnya nggak tahu kalau aku ini tuli, orang tua ini tuli. Karena sebetulnya aku sama adikku ini dipisahkan gitu jarak. Adikku di Jakarta, aku di Jogja. Jadi di keluarga cuma hanya kakak aja yang dengar. Tapi kakak bisa bahasa isyarat juga. Wow, keren. Kakak bisa bahasa isyarat karena orang tua ajarin ya. Iya, betul. Wow. Kalau Putri gimana? Mungkin ceritaku sedikit beda karena di keluarga hanya aku yang orang dengar dan orang tua aku tuli semua. Nah, sebelumnya dulu waktu kecil aku tinggal di satu rumah dengan 3 kepala keluarga. Jadi ada tante, ada nenek, dan juga ada kakek. Kami tinggal dalam satu rumah yang sama. Jadi komunikasi otomatis pakai bahasa lisan. Kalau sama orang tua mungkin pakai bahasa lisan atau verbal seperti itu. Dan sebetulnya dalam satu rumah ada 3 orang tuli. Orang tua dan juga tante itu tuli. Tapi semuanya berkomunikasi dengan bahasa lisan atau verbal seperti itu. Jadi jarang pakai bahasa isyarat. Lalu tahun 2016 aku pindah ke Depok. Dan baru saat itu tinggal dengan orang tua bertiga dan berkomunikasi pun campur ya, verbal dan juga bahasa isyarat yang alami. Jadi isyarat home sign begitulah. Karena isyarat ini hanya digunakan di lingkungan rumah aja, hanya keluarga kami aja yang tahu, tapi orang lain nggak tahu. Contoh yang sederhana, misal obatan. Karena kebetulan mama ini kan punya penyakit GERD ya. Dan sering pusing, mungkin pusing karena hidup, nggak tahu lah ya. Kalau misalnya mama mau minta obat,
biasanya nanya, obat GERD di mana ya? Atau obat yang begini bentuknya. Hah? Begini? Apa tuh? Kapsul? Oh, bukan obat kapsul. Ini obat Neuralgisin, obat pusing. Oh, oke. Gimana caranya? Karena bentuknya seperti ini. Jadi kalau cari di Google, Neuralgisin itu bentuknya seperti itu. Jadi kalau mama mengisyaratkan mau cari ini, aku dan papa udah tahu kalau itu obat untuk sakit kepala mama. Atau misalnya obat jantung karena mama punya penyakit jantung. Karena obatnya itu warnanya hijau dan bentuknya kapsul, putih dan hijau begitu. Biasanya mama akan mengisyaratkan obat hijau di mana ya begitu. Jadi kami tahu begitu. Itu contoh sederhana yang terkait obat-obatan. Sebetulnya banyak yang diisyaratkan itu berdasarkan visualnya dan juga fungsi atau cara pakainya. Nah, itulah muncullah home sign ini yang hanya dipahami kami bertiga. Oh, oke. Putri kan ada home sign begitu. Apakah Dela ada? Mungkin bisa kasih contohnya, Dela? Iya, ada. Misal, minum seperti ini. Hah, apa tuh? Iya, biasanya kan minum itu ada juga yang dari dot ya. Karena sebetulnya aku waktu kecil sampai usia 8 tahun masih ngedot. Jadi aku suka mengisyaratkan begini, "Ma, aku mau ini," gitu. Gitu. Oh, jadi penasaran waktu Dela kecil dan terlahir tuli, orang tua kamu kan juga tuli ya. Terus gimana caranya mereka tahu kalau kamu nangis? Sebetulnya aku terlahir itu dengar, tapi karena ada musibah jadi tuli. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya di rumah itu kan sebetulnya ada kakak ya. Kalau misalnya aku nangis malam-malam, kakak itu bantuin kasih tahu ke orang tua, ini adek nangis nih gitu. Lalu orang tua langsung bangun begitu. Artinya kamu terlahir dengar ya, lalu jadi tuli. Ketika usia berapa? 3, iya. Lalu berubah tuli. Berarti bukan karena keturunan ya, bukan karena keturunan, karena kecelakaan lah gitu. Oh, oke, I see. Jadi kalau misalnya orang tua kamu tuli dan anak dengar, caranya komunikasi, namanya apa istilahnya sebutannya? Sebutannya KODA, Children of Deaf Adults. Isyaratnya seperti ini, KODA. Jadi orang tua tuli yang punya anak dengar. Orang tuanya ini bisa salah satunya atau keduanya. Jadi mau papahnya, mamahnya aja yang tuli, tetap aja anaknya disebut KODA kalau misalnya mereka dengar. Oh, oke. Berarti Dela dulu KODA tapi berubah ya. Jadi Doda. Lalu kakaknya yang KODA kali ya. Sebetulnya kakaknya KODA dan juga Soda karena punya saudara tuli. Soda apaan lagi? Soda itu siblings of deaf adults. Jadi punya saudara yang tuli. Jadi itu jadi identitasnya jadi 2, KODA dan Soda. Tapi aku jadi penasaran lagi nih. Kalau kamu terlahir dengar, berarti bahasa pertama kamu bahasa Indonesia ya? Enggak, tetap bahasa isyarat. Oh, oke. Kamu juga sama? Enggak, kalau aku enggak, beda. Karena dulu waktu aku kecil aku diasuh oleh orang lain bukan orang tua. Karena orang tua kebetulan kerja. Tadi kan sudah aku bilang ya di awal. Jadi di rumah itu ada 3 kepala keluarga. Ada tante yang bantuin ngasuh aku, tapi orang tua aku kerja begitu. Jadi pagi kerja, pulang baru malam. Tantenya tuli. Ya, tante ada yang tuli, ada juga yang dengar. Jadi di rumah itu diasuh sama kakaknya mama. Jadi kalau misalnya ke sekolah, ngaji, atau yang lain, dibantu. Tapi kalau belajar di rumah, biasanya sama tante yang tuli. Jadi waktu S1 ngajar
matematika. Sebelum S1 tuh diajarin matematika atau ilmu yang lain itu sama tante yang tuli. Nah, tante yang ngajarin. Nah, untuk bahasa, komunikasi, dan lainnya biasanya pakai bahasa verbal. Tapi lucunya, pas pindah ke rumah orang tua, hanya bertiga aja. Jadi kalau orang tua ngobrol itu pakai bahasa isyarat, tapi kalau ngomong sama aku selalu pakai verbal. Tapi akhir 2017 lah jadi bilingual, verbal dan juga isyarat, karena pada saat itu aku mulai belajar bahasa isyarat nih, dan akhirnya bisa jadi juru bahasa isyarat dan mempengaruhi orang tua untuk ngobrol pakai bahasa isyarat. Wow, berarti saling mempengaruhi satu sama lain ya. Keluarga juga ngedukung, tapi kamu juga mempengaruhi mereka untuk menggunakan bahasa isyarat. Tetapi lingkungan sekitar apakah mendukung? Sebetulnya kalau misalnya aku ngobrol, kalau misalnya bertiga begitu ya, aku di tengah, lalu ada mama dan papa ada di kanan kiri aku dan di depan aku. Jadi aku ngomong isyarat sama verbal, jadi mereka kalau aku tanya paham gak? Kadang-kadang paham, kadang-kadang gak, jadi harus double begitu. Kalau papa, kalau misalnya lagi video call sama temennya yang lain, karena kan papa dulu sekolahnya di Wonosobo, punya banyak sekali teman-teman tuli. Jadi mereka selalu menggunakan bahasa isyarat gitu. Tapi ketika aku sudah jadi JBI, mereka itu ngelihat aku kayak tuker jadi belajar gitulah, saling bertukar pembelajaran. Jadi mereka belajar dari aku, mereka mengcopy isyaratku juga, dan aku ngelihatnya kayak oke. Bukannya harusnya kebalik ya, bukannya aku harusnya belajar sama mereka, tapi kenapa mereka belajar dari aku? Aku nggak tahu sih, tapi akhirnya tetap aja seperti itu. Berarti keluarga kamu ngedukung ya, tapi sebetulnya aku penasaran juga sama Dela. Berarti keluarga kamu kan tulis semua nih, tapi kakak kamu dengar. Terus apakah dia satu-satunya? Iya, dia satu-satunya. Enggak, tapi apakah dia satu-satunya anggota keluarga yang dengar? Iya, memang satu rumah semuanya tuli hanya satu kakak aja yang dengar. Iya, betul, satu kakak aja yang dengar. Tapi kalau misalnya keluarga besar, yang besar sekali, tante atau siapa gitu, kalau komunikasinya pakai apa kalau sama orang tua? Awalnya pasti verbal seperti itu. Kalau misalnya ngomongnya terlalu cepat, pasti kita akan memotong apa tuh maksudnya begitu. Kadang-kadang sulit, terpaksa harus teks atau ditulis. Oke, tapi kamu ngerasa kayak deket gak sama keluarga besar? Jujur ya, kalau sama keluarga papa gak terlalu deket. Kalau sama keluarga mama deket, karena keluarga mama ada yang bisa bahasa isyarat. Oke. Iya, mereka bisa bahasa isyarat. Karena aku pernah tinggal sama keluarga mama, aku, nenek, om gitu ya, yang kepisah. Tapi kayak awal-awalnya mereka mikir kayak kalau pakai bahasa isyarat nggak punya masa depan, tapi aku cuek aja gitu. Keluarganya mama sebetulnya ketika mereka ngomong aku paham, tapi aku pura-pura nggak paham ngomong apa sih begitu. Akhirnya mereka mau nggak mau pakai gestur begitu. Lalu aku bilang, lah itu bisa bahasa isyarat. Ya tapi mereka kayak ya udahlah, lama kelamaan komunikasinya pakai bahasa isyarat. Berarti itu keluarga tante. Iya, keluarga mamaku. Oke, keluarga mama kamu, berarti mereka belajar bahasa isyarat dari kamu, otomatis begitu. Iya, aku sama adik. Oke, berarti yang penting ada kerjasama. Kita harus pura-pura gitu ya. Iya, makanya karena dulu mama sama nenek itu kalau komunikasi pakai baca gerak bibir seperti itu. Jadi komunikasinya dikit. Nah, karena kebetulan aku secara nggak langsung advokasi, akhirnya nenek pakai bahasa isyarat, walaupun dia udah sepuh begitu. Nah, ini berarti membuktikan nih, belajar bahasa isyarat nggak kenal umur, gitu kan ya. Dan juga belajar bahasa isyarat itu mulai dari gestur dulu, lambat laun bisa bahasa isyarat, begitu kan ya. Nah, itu. Oke. Berarti kalian berdua belajar bahasa isyarat dari lingkungan ya. Tapi situasinya kebalik begitu ya. Tadi kamu bilang terkait isyarat lama. Mungkin bisa ditunjukin gak ke teman-teman yang nonton, isyarat yang lama sama isyarat yang sekarang tuh bedanya gimana sih?
Aduh, aku nggak inget. Karena kalau papa video call tuh cuma ngeliatin aja. Oh, oke, aku paham artinya. Tapi kalau isyaratnya aku yang aku pelajarin kok begini, tapi yang ternyata dipakai papa begitu. Tapi ya udahlah ya, aku hargain aja karena kan papa juga tiap hari video call sama temennya begitu. Nah, tapi kalau sebagai posisi orang dengar, bingung nggak mempelajari isyarat yang beda itu? Sebetulnya enggak ya. Kalau aku pribadi, aku nggak bingung karena udah terbiasa. Karena kalau dari kecil, orang tua tuh, nggak tahu ya kalau orang tua kalian, kalau misalnya lulusan dari Wonosobo tuh ada perkumpulannya namanya Adeko. Jadi mereka suka kumpul-kumpul, arisan gitulah ya, sebulan sekali. Dan sekali ngumpul, biasanya aku juga diajak. Ketika diajak, ya terbiasa melihat mereka ngobrol pakai bahasa isyarat. Jadi kayak secara nggak langsung paham begitu. Ya aku paham tapi nggak pernah ngomong apa-apa ke mereka. Jadi ketika teman-teman papa itu di adikku banyak banget yang di Jakarta dan sering ngumpul dan sering ngobrol satu sama lain. Dan aku memperhatikan begitu. Dan isyaratnya pun bervariasi. Dan isyaratnya yang lama-lama mungkin ya. Karena sebetulnya waktu kecil aku nggak paham kayak apaan tuh. Jadi aku liatin aja. Jadi cuma iya-iyain aja. Nah, setelah aku dewasa, aku mulai paham manfaatnya ikutan perkumpulannya papa. Jadi secara nggak langsung aku belajar dengan cepat. Dan ditambah sebetulnya keluarga aku kan nggak cuma orang tuaku aja yang tuli, tapi tante itu ada saudaranya papa tuh ada 6. Papa, mama, tante, om, dan juga om. Om ini yang terakhir hard of hearing. Jadi kalau ngomong mesti kencang-kencang begitu. Jadi cara komunikasinya mesti beda lagi. Lebih keras gitu ya suaranya. Kalau yang 5 ini pakai gestur dan juga verbal, jadi double seperti itu. Nah, kalau Dela sama dulu sekolahnya di Wonosobo. Tapi komunikasi sama orang tua gimana? Ya, sama sih, ada yang isyarat lama, tapi ada juga isyarat baru, jadi mereka ikut-ikutan. Oh, oke. Wow. Berarti ini mempengaruhi juga ya. Kalau misalnya ngobrol sama komunitas tuli mempengaruhi ke orang tua juga ya. Wow, menarik ya. Jadi kalau ngobrolin soal keluarga, Della dan juga Putri punya tantangan berat kayak apa sih? Misal masalah apa, komunikasi, dan solusinya seperti apa. Terus cerita ke keluarga itu bagaimana? Karena aku yakin tiap keluarga punya tantangannya masing-masing. Mungkin Della bisa jawab dulu. Ini misal kalau misalnya aku lagi di rumah sakit, karena kebetulan papaku stroke, jadi aku harus jaga sendirian karena mama kerja. Dan kakakku juga sekolah begitu. Lalu ada perawat datang ngomong begitu pakai yang ketutupan masker. Lalu aku bingung. Akhirnya aku ambil handphone, aku bilang saya tuli, boleh diketik gak ya, maaf. Lalu dia bilang mau ganti infus begitu. Oh iya silakan. Lalu ada lagi paket nih, misal contohnya paket begitu. Lalu pas aku lihat oh ada paket begitu, dan abang paketnya ngomong begitu. Terus aku langsung lihat mana paketnya, mau lihat namanya. Oh iya itu ternyata punya aku. Lalu langsung aku ambil begitu. Misal yang lain, kalau misalnya ditilang begitu, biasanya kalau ditilang kan disuruh nelpon orang tua begitu. Lalu aku bilang orang tuaku tapi tuli, dan akhirnya dibebasin begitu. Alhamdulillah bisa kabur. Iya gitu. Sebetulnya malu tapi ya gimana, tapi ini serius kejadian gitu. Ini ya serius, ini kejadiannya seperti ini. Udah telepon orang tua kamu sekarang. Gimana caranya telepon orang tua? Tapi orang tua saya tuli. Polisinya langsung diem aja. Oh orang tua kamu tuli ya? Aku juga tuli pak. Oh yaudah. Udah gak apa-apa. Akhirnya langsung gas, langsung pergi dari situ. Nah itu epic momennya begitu tuh kalau sama tuli. Nah itu tuh momen terbaik. Aduh, ada aja kok bisa ya. Ya manfaatnya tuli, privilege-nya begitu ya kalau lagi ditilang. Terus
tetap ditilang atau akhirnya kabur? Ya bebas lah, kabur, bisa balik OTW lagi. Jadi kayak langsung belajar, kapan-kapan nggak usah lewat situ lagi gitu. Kalau Putri gimana kalau Putri? Kalau tantangan aku ya ada, karena sebetulnya aku kan koda ya. Sebagai koda lumayan berat, karena banyak yang orang tua ini apa-apa bergantung sama aku. Tahun 2016 ini kan pindah jadi bertiga aja begitu. Nah, sebetulnya sebelumnya aku bantuin orang rumah kalau harus ngedengerin sesuatu dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau di Depok ini bertiga ini bergantung banget sama aku. Orang tua aku bergantung sama aku di lingkungan dan lain-lain sebagainya. Lalu tahun 2017 aku lulus kuliah, cari kerja, dan sebetulnya dulu nggak bisa pergi-pergi dengan bebas begitu ya, harus balik ke rumah orang tua dan nggak bisa bebas, dan dapat stigma banyak lah, siapa yang dengar di rumah kalau misalnya kamu pergi dan lain sebagainya, lalu mereka khawatir begitu. Tapi kalau tetap di rumah aja, cari uangnya bagaimana, untuk hidupnya bagaimana. Jadi aku bilang ke orang tua, ya aku tahu nanti kalau udah selesai kerja akan pulang. Tapi biasanya kalau misalnya mau pergi dari rumah selalu ditanyain orang tua gitu. Jadi orang tua ini bergantung sama aku, dan itu karena stigma gitu. Dulu waktu 2017, waktu awal-awal mulai bekerja itu hampir 30 menit sekali, 10 menit sekali orang tua ini video call mulu. Terus kutanya kenapa? Karena khawatir, dan kedua takut kenapa-napa begitu. Sebetulnya ini sebentar aja kalau keluar rumahnya, tapi akhirnya karena itu mengganggu, aku ngobrol langsung sama mereka, ngomong serius, Mama, Papa, tolong kalau aku lagi kerja jangan video call terus. Bukannya nggak mau, tapi ini mengganggu jam kerja aku. Jadi cukup kalau misalnya aku mau berangkat, aku kasih tahu akan kemana, ketika aku sampai baru video call. Nanti aku udah kasih tahu, pas mau pulang aku akan kasih tahu kalian lagi begitu. Dan ini mengganggu aku karena tiap aku lagi kerja, handphoneku getar terus begitu. Setelah aku bilang itu, mulailah kekhawatiran itu berkurang, dan video call itu berkurang. Kalau misalnya mau video call nggak masalah. Nanti kalau misalnya video call tapi aku nggak angkat, nanti aku akan video call balik begitu. Mungkin karena masalah pemahaman juga ya. Dan ini jadi sebuah tantangan. Karena nggak cuma papa aja, tapi mama juga cara pemahamannya beda begitu. Papa ini lebih cepat paham dibandingkan mama. Jadi harus diulang beberapa kali. Kadang sampai kesel juga begitu. Jadi kalau mau ngasih tahu sesuatu ini harus didudukin berdua begitu. Karena kalau ngasih tahu hal yang sama, papa bisa paham, tapi mama itu diem aja. Jadi harus diulang beberapa kali begitu. Kalau udah diulang 2 kali, aku tanya lagi seperti itu. Kalau sampai akhirnya aku capek, aku bisa minta tolong papa, tolong dong kasih tahu mama begitu. Jadi papa itu bisa kasih tahu mama, duh kamu jangan bawel seperti ini atau gimana. Kalau mama ini memang kekhawatirannya berlebihan, ditambah lagi aku kan anak tunggal ya, dan perempuan. Jadi kekhawatirannya mungkin beda begitu. Kalau orang Sumatera kan lebih keras dibandingkan orang Jawa. Kalau papa kan begitu. Iya betul, Sumatera Pride. Jadi ada perasaan kayak jadi kalau misalnya papa ini kalau diinformasiin santai, tapi kalau mama ini panikan begitu. Panikan banget. Kadang kalau di rumah ini kayak nggak bisa steady begitu. Jadi deg-degan terus begitu. Kalau Della, kalau sama kakak yang dengar, mau nggak jadi JBI?
awal-awalnya iya, sebelum dia kerja mau ngedampingin mama kemana-mana, misalnya mau ke tempat yang penting atau acara keluarga gitu ya, kakak atau ketemu Pak D, Bude begitu, kakak itu mau ngedengerin dan mau bantuin mengisyaratkan begitu. Oh berarti sama lah ya, mirip lah ya kayak Putri begitu, kakak yang denger, role-nya seperti itu, ngebantuin apa yang sedang diomongin orang lain. Iya betul, tapi tadi orang tua kan bergantung sama Putri yang orang dengar ya, tapi orang tuaku itu maaf kayak apa ya, telat gitu, karena dulu kan cara ngajarinnya beda lah ya sama sekarang. Dulu mungkin bahasanya mungkin agak rendah seperti itu, dan kalau misalnya bahasa yang lebih sulit atau pendalaman yang lebih dalam itu mama itu selalu nanya, tolong dong jelasin. Jadi aku jelasin juga, malah aku lebih tahu dibandingkan orang tuaku gitu. Oh berarti bergantung sama kamu juga yang tuli ya, walaupun sesama tuli. Ya betul. Contoh, kalau mau pergi kemana gitu sama mama, tolong dong coba tanyain bisa diskon nggak. Oke, lalu tanya ke penjualnya, bisa dapat diskon nggak bu gitu. Oh iya bisa, kalau beli 3 dapat diskon. Tuh mah, beli 3 dulu baru dapat diskon. Berarti nggak beda lah ya sama Putri, nggak. Berarti tantangan keluarga ini macam-macam lah ya. Dan Hari Keluarga Nasional ini aku pikir bukan hanya dirayain sama orang dengar juga, tapi orang tuli pun juga harus merayakan. Nah, apa sih pesan yang mau kalian sampaikan ke keluarga di luar yang mungkin punya anak tuli, atau punya saudara tuli, atau punya orang tua yang tuli? Apa sih yang mau kalian sampaikan untuk mereka? Siapa dulu nih? Putri dulu mungkin? Oke. Apa ya? Untuk teman-teman yang punya anak tuli, jangan merasa menyerah begitu. Karena sekarang ini kan mulai banyak orang yang sadar begitu, kalau punya anak tuli tuh harus ngapain aja. Misal harus ketemu sama teman-teman tuli untuk konsultasi cara komunikasi dengan anak-anaknya supaya bisa memahami bahasa, dan juga sama seperti orang dengar yang lain. Dan untuk kalian yang punya orang tua tuli seperti aku, mungkin awalnya ngerasa malu atau minder begitulah ya, mungkin kayak aku. Mungkin pernah ngerasa malu atau minder atau nggak mau mengakui orang tua. Ya aku pernah ngerasain kayak gitu juga, tapi perasaan itu sekarang aku nggak punya, karena bagaimanapun juga mereka orang tuaku yang mengasihiku dan mengajariku, dan itu yang diberikan Tuhan juga. Jadi terima aja, bukan salah kita juga, karena sebetulnya cara orang tua ini beda cara komunikasinya ke orang tua yang tuli, dan manfaat yang kita dapatkan yang nggak semua orang punya itu bisa kita dapatkan karena kita punya orang tua yang tuli. Kalau misalnya bahasa Indonesia bahasa Inggris kan biasa lah ya, tapi bahasa Indonesia bahasa isyarat, ayo, jarang loh. Oke, makasih Putri. Mungkin Dela, kalau aku punya orang tua tuli pasti sedikit melelahkan lah ya buat teman-teman. Kalau misalnya oh kamu tuli ya, punya orang tua yang tuli, serius begitu. Iya benar, tuh banyak banget komentar kayak gitu. Kalau awal-awal mungkin malu lah ya, karena sering dibully gara-gara orang tua kamu tuli, nasib kamu jelek gitu-gitu. Tapi aku berani dan aku percaya ketika dewasa orang tuaku nggak ada ngajarin yang jelek-jelek begitu loh. Malah orang tua itu kasih kesempatan buat aku untuk berani dan bisa percaya gitu. Orang tuaku percaya aku bisa melakukan apapun asal jaga batasan begitu. Dan orang tua kalian yang menonton mungkin gimana, oh sayangku, anakku, cintaku gitu. Mungkin kalian mau ngomong sesuatu, makasih banyak papa mama. Mungkin orang tuaku awal-awal nggak setuju begitulah ya, kalau misalnya aku pindah ke Jakarta begitu. Nah akhirnya aku jelasin juga kalau aku nggak pindah bagaimana aku kerjanya, dan akhirnya orang tua pun kayak
Oke, mikirin begitulah ya, karena kan aku butuh uang banyak untuk bisa mengembangkan diri, untuk mencoba banyak aktivitas yang baru yang belum pernah aku coba sebelumnya. Tapi orang tua mengingatkan nggak boleh ini, nggak boleh itu, seperti itu. Akhirnya dalam 1 minggu orang tua pun melepaskan aku sambil menangis begitulah ya. Makasih banyak orang tua udah kasih kesempatan aku untuk belajar. I love you. Mungkin mau kasih pesan sayang untuk orang tua kamu apa, Putri? Agak beda ya. Aku tetap nggak bisa pindah. Oke. Apa ya? Jujur, aku tuh tipenya jarang ngomong sama orang tua yang gimana begitu ya. Jarang. Tapi aku lebih ke ngelakuin aja gitu. Sayang iya. Kalau ngelihat orang lain kayak tadi ngelihat Lilo sama GG mamahnya begitu, aduh lucu banget sih, mau ngomong sama mama begitu agak gimana gitu, geli. Nah ini kesempatannya untuk kasih tahu ke orang tua. Gimana, nggak bisa. Iya ini nggak apa-apa kesempatannya. Aduh mama papa aku sayang kalian. Nanti aku takut banjir air mata kalau aku ngomong di sini. Nggak apa-apa, cepat ngomong aja. Nggak apa-apa supaya orang tua kamu ngelihat dan tahu gitu. Oke. Aduh gimana ya? Oke. Aduh gemes. Mama papa, Putri sayang sama kalian. Oh, gimana ya, nggak bisa ngomong yang gimana, karena jarang banget ngomong I love you, ngomong sayang, itu tuh jarang banget. Jadi nggak tahu, aduh, sorry. Jadi nggak bisa, apa ya, benar-benar ngungkapin begitu. Duh, kasihan. Duh, tepuk tangan untuk kalian. Sorry. Oke. Teman-teman, tadi kan udah kita lihat ya, belajar dari Putri sama Della pengalamannya seperti apa, punya keluarga yang tuli, baik Koda maupun anaknya yang tuli juga, tapi mereka berdua tetap menunjukkan bahwa keluarga itu ada. Contohnya kalau misalnya kalian punya orang tua tuli yang nonton, jangan lupa sayangi orang tua kalian lah ya. Karena sama halnya orang tua kalian menyayangi kalian seperti mereka menyayangi dirinya sendiri. Baik orang tua tuli maupun dengar, sebetulnya nggak ada batasan untuk menyayangi, karena sayang itu nggak bisa diukur. Ada mungkin keluarga yang punya anggota keluarga yang tuli, jangan lupa diajak dan disayangi juga begitu. Terima kasih untuk Putri dan Della, kalian keren banget. Terima kasih udah sharing hari ini, mau di interview juga sama Feminist Temis. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton bisa belajar dari kalian berdua ya. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Teman-teman sekalian, jangan lupa kita jumpa lagi mungkin di konten selanjutnya. Bye-bye, sampai ketemu lagi. Dah semuanya, I love you.